Perkenalkan, nama saya Safa Rahmayani Putri dari LI Cabang Manislor, Jabar 10. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ketaatan Terhadap Pemimpin. Saya mau bertanya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin? Tidaklah cukup kita taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah jelas kalau kita taat kepada Allah dan Rasul karena Rasulullah lah yang menyampaikan risalah Allah. Tetapi terhadap pemimpin, apa alasan kita untuk taat? Inilah yang harus kita terapkan, bahwa kita taat bukan hanya saja kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi kita juga harus taat kepada pemimpin kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepadaku dan menaati Rasulnya dan orang-orang yang berkuasa di atasmu. Oleh karena dasar itu pula, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada seorang pemimpin. Bayangkan, jika kita tidak memiliki seorang pemimpin, jika kita tidak menaati seorang pemimpin, kehidupan kita bagaikan berjalan tanpa petunjuk. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, adalah penting jika manusia mengikuti imam sebagai amalannya. Oleh sebab itu, pemimpin kita dengan segala nilai kekurangan dan kelebihannya harus didukung dengan sejalan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa dia taat kepada pemimpin, berarti dia telah taat kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Di sini sudah jelas bahwa jika kita menaati amir kita, berarti kita telah menaati beliau. Dan apabila kita mendurhakai pemimpin kita, amir kita, berarti kita telah mendurhakai beliau. Na'udzubillahi min zalik. Huzur mengatakan kepada kita, agar kita diselamatkan dari kehancuran, kita perlu untuk meningkatkan derajat ketaatan kita. Tidak peduli berapa banyak musuh-musuh orang-orang yang fanatik kepada Ahmadiyah, yang mengolok-olok Ahmadiyah. Saya yakin Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Tapi ketaatanlah syaratnya. Terutama taat kepada pemimpin jemaat kita. Karena usaha rohani tidak dibutuhkan sebegitu banyaknya sebuah ketaatan. Dan persatuan tidak akan terbentuk dengan adanya suatu ketaatan.
Dan dapat bahwa kita ketahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam selalu berkali-kali mengatakan kepada kita bahwa pentingnya kita menjalin ketaatan dengan seorang pemimpin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, dalam kondisi makmur ataupun melarat, suka ataupun duka, hak terabaikan ataupun mendapatkan perlakuan khusus, ataupun dalam keadaan apapun itu, dengarlah perintah hakim dan taat, itulah hal yang wajib. Berhubungan dengan ketaatan kepada pemimpin, mengingatkan saya kepada suatu cerita di masa Rasulullah. Saya mau bertanya, apakah kalian tahu perang Uhud yang terjadi di masa Rasulullah? Apakah kalian tahu penyebab kemenangan sekaligus kekalahan perang tersebut? Jadi di sini saya sampaikan. Kemenangan perang tersebut itu diakibatkan oleh para kaum muslimin yang mematuhi perkataan pemimpinnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyuruh kepada para kaumnya agar tidak turun dari bukit Uhud bagaimanapun keadaannya. Mau mereka menang, mau mereka kalah, mereka tidak boleh turun dari bukit tersebut. Akhirnya para kaum muslimin pun mendengarkan perintah beliau. Akhirnya perang dimulai dan dimenangkan oleh para kaum muslimin. Tidak lama dari itu, di medan perang banyak sekali tersisa harta-harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh para kaum kafir Quraisy yang mengalami kekalahan. Melihat harta tersebut, kaum muslimin merasa tergoda dan akhirnya mereka yang berada di bukit Uhud berbondong-bondong turun untuk mengambil harta tersebut. Dan secara tak sadar mereka tidak mematuhi ucapan pemimpinnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal tersebut, akhirnya para kaum kafir Quraisy pun merasa mendapatkan kesempatan emas dan akhirnya menyerang kembali. Dan kedua kalinya perang pun dimulai dan dimenangkan oleh para kaum kafir Quraisy. Dari cerita di atas dapat saya simpulkan bahwa ketaatanlah sangat penting, terutama untuk membangun persatuan, karena persatuan tidak akan dapat terbentuk karena suatu ketaatan. Oleh karena itu, jika tidak adanya ketaatan, kita akan hancur. Terutama kita juga harus taat kepada pemimpin jemaat kita. Kita sebagai pengikut beliau senantiasalah selalu taat terhadap perintahnya. Saya yakin perintah yang diperintahkan oleh pemimpin pasti adalah perintah yang terbaik. Taat di sini, taat terhadap perintah yang baik, bukan taat dalam hal kemaksiatan. Semoga jemaat kita menjadi jemaat yang besar, jemaat yang maju, yang dapat menjadi panutan baik oleh banyak orang. Amin ya robbal alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.